سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita menyatakan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih dapat merasakan nikmatnya kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah yang diutus oleh Allah, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai sekalian manusia, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshus salam, sebarluaskanlah salam. Jadi di dalam hadis ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita ataukah menyampaikan kepada kita semua bahwa ketika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah 4 hal, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kata baginda Nabi, afshus salam, yaitu adalah sebarluaskan salam. Dimanapun kita jumpa dengan saudara kita, maka biasakan kita saling menyapa dengan mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum. Ataukah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ataukah kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan salam, yang pertama assalamualaikum, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10. Dan ketika dia menambahkan warahmatullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi 10 pahalanya menjadi 20. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengucapkan salam dan ditambah wa barakatuh, maka diberikan lagi pahala 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pahalanya mendapatkan 30 pahala. Dan ketika kita saling menyapa dengan saudara kita dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 30 pahala kepada kita semua. Artinya apa? Bahwa ketika kita saling menyapa dengan saudara kita, maka sesungguhnya dengan ucapan salam yang kita ucapkan adalah merupakan doa kepada saudara-saudara kita. Doa apa? Yang pertama yaitu adalah doa keselamatan dengan mengucapkan assalamualaikum. Kemudian doa yang kedua yaitu adalah doa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan warahmatullah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah doa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa barakatuh. Jadi sesungguhnya salam ini adalah merupakan doa yang sangat besar untuk saudara-saudara kita yang kita ucapkan kepadanya. Jadi ketika kita saling jumpa kemudian saling menyapa dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka pada hakikatnya ucapan salam ini adalah merupakan ucapan doa kepada saudara-saudara kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, menyampaikan kepada kita, tadkhulul jannata bisalam. Jikalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka afshus salam, yaitu sebarluaskan salam. Bukan hanya ketika kita saling jumpa dengan saudara kita. Masuk ke dalam rumah pun kita mengucapkan salam. Masuk ke dalam kantor pun kita mengucapkan salam dan mengucapkan assalamualaikum. Dan salam ini saking hebatnya ada di dalam sholat. Ada 2 macam salam di dalam sholat. Yang pertama yaitu adalah ketika kita membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tahukah kita siapa punya salam ini? Yang punya salam ini adalah salamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada suatu peristiwa yang disebut sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah memperjalankan hambanya
yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini adalah merupakan salam penghormatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan inilah yang kita baca pada waktu kita melaksanakan ibadah salat. Kita membacanya yaitu adalah sebanyak 9 kali ketika kita melaksanakan ibadah salat satu hari satu malam. Dari 17 rakaat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, maka dari 17 rakaat ini terdapat 9 tahiyat. Maka 9 tahiyat ini kita baca, maka begitu pun jumlahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada waktu peristiwa itu. Kenapa demikian? Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bolak-balik dari lapisan langit ke-6 menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 9 kali. Dan setiap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam penghormatan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Kemudian salam yang kedua di dalam salat yaitu adalah ketika kita mengakhiri kita punya salat, yaitu ketika setelah membaca tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, kemudian kita langsung memberi salam, assalamualaikum warahmatullah, salam kanan, dan assalamualaikum warahmatullah, salam kiri. Maka ini juga adalah merupakan salam di dalam salat. Artinya apa? Bahwa ketika kita melaksanakan ibadah salat, ternyata salam itu ada di dalam salat tersebut ini. Saking hebatnya salam itu, saking pentingnya salam itu, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita absyus salam, untuk selalu menyebarluaskan, yaitu disebut dengan salam. Supaya apa? Tadakhulul jannata bisalam. Kita masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarat untuk memasuki dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah wa at'imut ta'am, yaitu memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Apakah kita dengan cara bersedekah? Apakah kita cara membantu dia dalam kehidupan sehari-harinya? Karena sesungguhnya apa yang kita berikan kepada mereka adalah merupakan amal jariah bagi kita. Kita memberikan sesuatu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan adalah merupakan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba." Perumpamaan bagi orang-orang yang berinfak, yang memberikan makan kepada saudaranya, yaitu seperti dia menanam satu benih ataukah satu biji. Dari satu biji tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap satu tangkai berbuah sebanyak 100. 100 dikali 7 tangkai sebanyak 700. Begitupun balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang selalu ingin bersedekah atau orang-orang yang selalu memberikan makanan kepada saudaranya. Kemudian yang ketiga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah wasilul arham, yaitu menyambungkan tali persaudaraan. Menyambungkan tali persaudaraan dalam artian yaitu suka bersilaturahim. Man ahabba ayyubasatalahu fi rizqahu. Siapa yang senang rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang senang umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia banyak-banyak bersilaturahim. Karena sesungguhnya orang-orang yang bersilaturahim di dalamnya terdapat suatu hikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena silaturahim itu insya Allah bisa memanjangkan kita punya umur, dan insya Allah bisa meluaskan kita punya rezeki. Kemudian yang keempat, syarat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan cara wasallu bil-laili wan nasu niyam, yaitu dengan cara melaksanakan ibadah salat pada suatu malam, di mana pada waktu itu ternyenyak tidurnya, yaitu dengan cara melaksanakan salat tahajud. Karena sesungguhnya salat tahajud ini adalah merupakan salah satu ibadah salat yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Meskipun ini hukumnya sunnah bagi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ini adalah merupakan ibadah tambahan bagi kita semua, ibadah tambahan yang sangat penting. Dan ketika kita melaksanakan tahajud, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah doa itu akan diijabah oleh Allah. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku akan mengijabah doamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulan bahwa syarat masuk surga
yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4, yaitu adalah yang pertama afsyus salam, usahakan sebarluaskan salam. Kemudian yang kedua yaitu adalah wa'ata'imut ta'am, memberikan makan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan makanan. Yang ketiga yaitu adalah wasilul arham, orang-orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Kemudian yang keempat yaitu adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Kita melaksanakan ibadah salat di mana pada waktu itu banyak orang yang nyenyak tidurnya. Akhiril kalam, wabillahi taufik wal Qur'an wa da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام